Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Antara dunia dan takdir. Ada waktu dalam hidup ketika semuanya tampak menolak kita. Langit seakan muram, jalan terasa sempit, bahkan hati sendiri pun mulai goyah. Kita berusaha sekuat tenaga, tapi seolah dunia berkata, "Tidak, ini bukan untukmu." Pada saat itulah, banyak orang mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini tanda Allah tidak meridai langkahku? Ataukah ini hanya ujian sebelum keberhasilan yang besar datang? Dunia memang memiliki cara yang misterius dalam menguji keteguhan manusia. Ia bisa membuat langkahmu goyah dengan hambatan yang tiba-tiba, dengan kehilangan yang tak terduga, atau dengan kekecewaan yang menusuk dalam. Namun, di balik semua itu, ada takdir yang tidak pernah tidur, yang sedang menuntunmu perlahan menuju arah yang telah Allah tetapkan. Dalam pandangan manusia, segala yang gagal tampak seperti akhir. Namun dalam pandangan Allah, kegagalan hanyalah belokan kecil menuju arah yang lebih tepat. Dunia bisa menutup jalanmu, tapi tidak bisa menutup ketetapan Allah. Karena takdir itu tidak berjalan dengan izin dunia, melainkan dengan izin Sang Pencipta dunia. Setiap jiwa memiliki jalan yang unik, jalan yang telah ditulis jauh sebelum ia lahir ke dunia. Maka, ketika dunia berusaha menghalangimu, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kesialan. Mungkin Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang akan mencelakakanmu jika kau paksakan untuk tetap kau jalani. Dunia itu seperti bayangan, ketika kau kejar ia menjauh. Tapi ketika kau berbalik kepada Allah, dunia akan datang dengan sendirinya. Dunia bisa menolakmu karena Allah tahu jika dunia terlalu mudah untukmu, hatimu mungkin akan tertarik untuk tinggal di dalamnya. Padahal dunia bukan tempat untuk menetap, melainkan tempat untuk melewati. Seringkali manusia tidak menyadari bahwa yang dianggap penghalang ternyata adalah penjaga dari arah yang salah. Kadang Allah menutup satu jalan bukan karena ia tidak sayang, tapi karena ia terlalu sayang untuk membiarkanmu tersesat. Dunia bisa terlihat seperti batu sandungan, padahal sebenarnya sedang melindungimu dari jurang yang lebih dalam. Tidak semua yang sulit berarti tidak disukai Allah, dan tidak semua yang mudah berarti disetujuinya. Kadang, dunia yang menolak justru menjadi tanda bahwa Allah sedang membimbingmu menuju sesuatu yang jauh lebih suci. Karena takdir Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang indah di awal, tapi selalu indah di akhir. Ketika dunia membuatmu menangis, jangan terburu-buru menyalahkan takdir. Air matamu mungkin adalah bahasa cinta antara kau dan Rabb-mu. Ia tidak sedang menghukummu, tapi sedang membersihkan hatimu agar lebih siap menerima rencana besarnya. Maka jika hari ini dunia tidak berpihak padamu, jangan merasa kalah. Dunia bukan hakim dari perjalananmu, karena keputusan terakhir selalu berada di tangan Allah. Dan jika Allah telah menulis sesuatu untukmu, bahkan seluruh dunia pun tak akan mampu menghalanginya. Narasi ini bukan tentang perlawanan terhadap dunia, tapi tentang kepercayaan pada takdir Allah. Sebab sejatinya, hidup seorang mukmin bukan tentang bagaimana ia diterima dunia, melainkan bagaimana ia tetap istiqamah di jalan Allah, meski seluruh dunia menentangnya. Ketika langkah diuji oleh dunia. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa seluruh dunia menentangnya. Langkah yang hendak diambil seolah ditutup oleh tembok-tembok tak terlihat. Segala rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang runtuh begitu saja. Kadang kita menangis dalam diam, bertanya pada Allah, mengapa semuanya terasa begitu sulit? Padahal niat kita baik, arah kita benar. Tapi jalan menuju ke sana terasa penuh duri. Namun di balik semua itu ada rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sabar. Dunia dengan segala isinya
memang diciptakan bukan untuk selalu sejalan dengan kehendak manusia. Allah menempatkan di dalamnya ujian, rintangan, dan bahkan hal-hal yang tampak seperti penghalang, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengokohkanmu. Dunia bisa saja menutup satu pintu, tapi takdir Allah selalu memiliki kunci untuk membuka jalan lain, jalan yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya. Ketika seseorang berusaha berjalan di jalan kebaikan, dunia akan menguji sejauh mana kesungguhan hatinya. Apakah ia akan menyerah hanya karena tak diterima oleh manusia, ataukah ia akan tetap bertahan, yakin bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik baginya? Dunia bisa membuatmu jatuh, tapi takdir akan menuntunmu bangkit jika hatimu tetap berpegang padanya. Allah tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah, tapi Dia menjanjikan pertolongan bagi orang yang beriman dan bersabar. Dalam setiap tangisanmu, dalam setiap kehilangan yang kau rasakan, ada takdir yang sedang bekerja. Takdir yang menuntunmu ke arah yang lebih baik, meskipun kau belum bisa melihatnya. Dunia hanya melihat hasil, tapi Allah melihat perjalanan. Kadang manusia terlalu cepat mengeluh ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Padahal mungkin Allah sedang menjauhkan sesuatu yang akan menyakitinya di masa depan. Dunia menolakmu bukan karena kau tidak pantas, tapi karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih mulia. Dan takdir tidak akan pernah salah arah, walau kau merasa sedang tersesat. Banyak orang yang berhenti di tengah jalan hanya karena dunia tidak memihaknya. Mereka lupa bahwa dunia hanyalah perantara, bukan penentu nasib. Yang menentukan hanyalah Allah. Dunia bisa membuat seseorang tampak gagal, tapi takdir Allah bisa menjadikannya pemenang di waktu yang paling tidak terduga. Ketika dunia menutup pintu, Allah seringkali membukakan jendela kecil untuk menuntun kita melihat arah yang baru. Tapi seringkali, karena terlalu sibuk memandangi pintu yang tertutup, kita lupa melihat jendela itu. Disitulah letak kebijaksanaan takdir. Ia mengajarkan kita untuk melihat dari sudut pandang Allah, bukan dari pandangan manusia yang terbatas. Seorang mukmin sejati tidak menilai hidupnya dari seberapa mudah jalannya, tapi dari seberapa dekat ia dengan Allah di setiap langkah. Dunia boleh menolak, tapi selama Allah menuntun, maka setiap rintangan hanyalah bagian dari perjalanan menuju kemuliaan. Takdir tidak pernah salah menempatkan seseorang, hanya manusia yang sering salah memahami waktunya. Terkadang Allah mengizinkan dunia menjauh darimu agar kau lebih dekat dengannya. Ia mengizinkan orang-orang meninggalkanmu agar kau tahu bahwa hanya Dia yang tak pernah pergi. Ia mengizinkan kegagalan menghampirimu agar kau tidak bergantung pada dirimu sendiri. Semua itu bukan hukuman, tapi bentuk kasih sayang dari takdir yang lembut namun tegas. Maka jika hari ini dunia seakan melawanmu, jangan buru-buru merasa kalah. Barangkali dunia memang harus menolakmu dulu agar takdirmu bisa menuntunmu menuju tempat yang lebih tinggi. Dunia bisa menutup jalanmu, tapi takdir akan menuntunmu dengan cara yang paling lembut, dan di sanalah sebenarnya pertolongan Allah sedang bekerja. Dunia yang tak selalu bersahabat. Dunia seringkali tampak kejam terhadap mereka yang berusaha berjalan di jalan kebenaran. Ketika seseorang berjuang untuk jujur, ia justru disingkirkan. Ketika seseorang menolak korupsi, ia dianggap penghalang. Ketika seseorang menolak untuk ikut arus dosa, ia malah disebut sok suci. Tapi itulah wajah dunia. Ia tidak selalu memihak pada kebenaran, karena dunia memang bukan tempat bagi keabadian. Namun di balik semua itu ada hikmah yang dalam. Dunia tidak bersahabat, agar manusia tidak menjadikannya tempat tinggal selamanya. Dunia menolakmu agar kau mencari tempat pulang yang sesungguhnya surga. Jika dunia selalu ramah, manusia akan betah di dalamnya dan melupakan bahwa di atas langit masih ada kehidupan yang jauh lebih indah. Dunia bisa menolakmu hari ini, tapi justru karena penolakan itulah kau akan tumbuh. Kau belajar memahami makna sabar, kau belajar mempercayai takdir, dan kau belajar bahwa hidup bukan tentang diterima oleh manusia, tapi tentang diterima oleh Allah.
Dunia yang keras membentuk hati yang lembut, dan hati yang lembut itulah yang kelak akan diterima oleh Allah dengan penuh kasih. Kadang manusia memohon agar hidupnya dimudahkan, padahal Allah tahu, jika terlalu mudah, ia akan lupa bersyukur. Maka Allah menurunkan sedikit kesulitan agar manusia kembali berdoa. Dunia yang sulit bukan berarti Allah menjauh, tapi justru tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu dengan cara yang berbeda. Dunia hanyalah ladang ujian, bukan tempat penghargaan. Jika dunia menghargaimu, jangan terlalu bangga. Jika dunia merendahkanmu, jangan terlalu kecewa. Karena penghargaan sejati tidak datang dari manusia, tapi dari Allah. Dunia mungkin menolak jasadmu, tapi jika hatimu diterima Allah, kau telah berhasil dalam ujian yang sesungguhnya. Betapa banyak orang yang terlihat gagal di mata dunia, tapi justru dicintai oleh Allah. Dan betapa banyak yang tampak berhasil di mata dunia, tapi tidak memiliki tempat di sisinya. Dunia menilai dengan pandangan, tapi Allah menilai dengan niat. Maka jangan takut ditolak dunia selama kau diterima oleh Tuhanmu. Dunia menolakmu bukan berarti kau salah arah. Mungkin kau sedang berjalan menuju sesuatu yang lebih besar, tapi waktunya belum tiba. Takdir tidak pernah terburu-buru, karena ia berjalan sesuai perintah Allah. Tugasmu hanyalah tetap melangkah, tetap percaya, dan tetap berbuat baik meski dunia tak membalas. Dunia memang berisik, tapi takdir selalu tenang. Dunia menuntut hasil, tapi takdir mengajarkan proses. Dunia menilai dari penampilan, tapi takdir Allah menilai dari ketulusan. Jika kau memahami perbedaan itu, maka setiap penolakan dunia akan terasa seperti pelukan takdir yang lembut. Dan di saat kau merasa sendirian, yakinlah bahwa Allah sedang mendidikmu, agar hatimu hanya bergantung padanya. Dunia bisa mengambil segalanya darimu, tapi tidak bisa mengambil takdirmu. Takdir tetap milik Allah, dan selama Dia berkehendak, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Maka teruslah berjalan meski dunia tidak memihakmu, karena takdir tidak membutuhkan izin dari dunia untuk menuntunmu menuju kebaikan. Dunia bisa memalingkan wajahnya, tapi takdir Allah akan selalu menggandeng tanganmu. Takdir yang tidak pernah salah arah. Takdir seringkali datang tidak seperti yang kita harapkan. Ia muncul dalam bentuk kehilangan, kesedihan, atau bahkan kehancuran. Namun, bagi orang yang beriman, takdir tidak pernah datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menuntun. Setiap kejadian yang tampak buruk di mata manusia bisa jadi adalah jalan terbaik di sisi Allah. Karena Allah tidak pernah menulis sesuatu yang sia-sia. Setiap peristiwa, sekecil apapun, memiliki tujuan ilahi yang sedang bekerja dalam diam. Ada orang yang kehilangan pekerjaannya, lalu merasa hidupnya berakhir. Padahal, kehilangan itu justru membuka jalan bagi rezeki yang lebih baik dan halal. Ada yang gagal dalam pernikahan, lalu merasa dunia runtuh, padahal Allah sedang membersihkannya dari ikatan yang tidak membawa ketenangan. Ada yang dikhianati teman, tapi justru dari situ ia belajar bahwa cinta sejati hanyalah milik Allah. Takdir selalu punya cara untuk mengubah luka menjadi pelajaran dan air mata menjadi penebus dosa. Ketika manusia memandang hidup dari kaca matanya sendiri, ia akan mudah kecewa. Tapi ketika ia melihat hidup dari sudut pandang Allah, semuanya menjadi lebih tenang. Karena ia tahu Allah tidak pernah keliru. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk memberi dan kapan waktu terbaik untuk menahan. Terkadang penundaan adalah bentuk perlindungan dan kehilangan adalah bentuk kasih sayang. Takdir itu seperti peta yang hanya Allah yang bisa membacanya secara utuh. Kita hanya melihat satu sudut kecil, lalu cepat menilai bahwa jalan ini salah. Padahal, mungkin jalan itu adalah satu-satunya yang bisa menuntunmu menuju tempat yang paling aman. Maka jangan terlalu cepat mengeluh saat hidup terasa berlawanan dengan keinginanmu. Bisa jadi, justru di balik arah yang berlawanan itulah, rahmat Allah sedang menunggu. Di saat dunia mencoba menghalangimu, takdir tetap bekerja tanpa suara. Ia tidak butuh izin siapapun untuk menuntunmu. Allah tidak bergantung pada manusia,
dan takdir pun tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Dunia bisa menutup pintu rezekimu, tapi tidak bisa menutup rahmat Allah. Dunia bisa memutus hubunganmu dengan seseorang, tapi tidak bisa memutus hubunganmu dengan Tuhanmu. Ketika seseorang beriman kepada takdir, hatinya menjadi tenang meski di tengah badai. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu bahwa apa yang ditetapkan untuknya tidak akan pernah meleset. Ia tidak iri dengan keberhasilan orang lain, karena ia yakin bahwa setiap orang memiliki jalan yang berbeda yang telah Allah tetapkan. Dan ia tidak menyesali masa lalunya karena tahu bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju kebaikan yang lebih besar. Dunia akan berusaha menggoyahkanmu dengan segala cara, dengan kegagalan, rasa takut atau penolakan. Tapi jika hatimu teguh berpegang pada takdir Allah, maka semua itu akan berlalu seperti angin. Kau akan berdiri tegak, bukan karena kuat, tapi karena Allah yang menguatkanmu. Kau tidak akan lagi bertanya, mengapa aku? Tapi akan berkata, aku tahu engkau punya maksud baik, ya Allah. Takdir bukan sekadar konsep pasrah, tapi bentuk keimanan yang paling tinggi. Karena percaya kepada takdir, berarti percaya bahwa Allah selalu benar. Dan percaya bahwa tidak ada satupun kejadian yang lepas dari pengawasannya. Setiap langkahmu, setiap air matamu, setiap kesulitanmu, semuanya tercatat dalam ketetapannya yang sempurna. Maka jangan takut pada dunia, jangan takut pada penolakan, jangan takut pada kegagalan. Selama takdirmu bersama Allah, tak ada yang bisa menghalangimu. Dunia hanya bisa menunda, tapi takdir akan tetap sampai pada waktunya. Karena takdir tidak mengenal kata gagal, ia hanya mengenal waktu yang tepat. Di balik semua kebingunganmu hari ini, Allah sedang menulis sesuatu yang indah. Kau hanya perlu bersabar dan percaya. Karena takdir tidak pernah salah arah. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyingkapkan keindahan rencana Allah dalam hidupmu. Ketika jalan hidup terasa gelap. Ada masa ketika hidup terasa gelap dan setiap langkah seperti tanpa arah. Doa seolah tak terdengar, usaha seolah tak membuahkan hasil, dunia menolak, dan orang-orang menjauh. Dalam keadaan seperti itu, manusia cenderung berpikir bahwa takdir telah meninggalkannya. Padahal justru dalam gelap itulah cahaya petunjuk Allah paling nyata. Allah kadang memadamkan cahaya dunia agar manusia mencari cahayanya. Ia mengambil nikmat duniawi agar manusia kembali merasakan nikmat iman. Dalam kegelapan hidup, banyak hati yang akhirnya sadar bahwa selama ini mereka terlalu bergantung pada selain Allah. Maka kegelapan bukan hukuman, tapi panggilan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Ketika dunia menghalangi langkahmu, mungkin Allah sedang menegurmu dengan lembut. Ia tidak ingin kau terus berjalan di jalan yang akan menyakitimu. Ia menutup satu arah, agar kau berbalik ke arah yang benar. Tapi karena manusia seringkali keras kepala, maka ujian menjadi satu-satunya bahasa yang bisa menyentuh hatinya. Setiap kali kau merasa hidupmu hancur, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Barangkali itu bukan kehancuran, tapi penyelamatan. Mungkin Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Dunia bisa membuatmu menangis, tapi tangisan itu bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Jangan pernah berpikir bahwa hidupmu sia-sia hanya karena kau belum berhasil. Seringkali Allah menunda keberhasilan bukan karena kau tak layak, tapi karena Ia ingin keberhasilanmu datang di saat hatimu sudah siap. Dunia mungkin melihatmu sebagai orang yang gagal, tapi Allah melihatmu sebagai orang yang sedang ditempa. Kegelapan hidup bukan tanda bahwa Allah pergi. Justru saat gelap itulah kau diuji apakah tetap berpegang padanya atau tidak. Karena keimanan sejati tidak diuji di masa terang, tapi di masa gelap. Dan hanya mereka yang tetap berjalan dalam keimanan di tengah kegelapan yang akan sampai kepada cahaya takdir yang sesungguhnya. Dunia bisa membuatmu merasa sendiri, tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu walau sekejap. Bahkan ketika kau merasa tidak kuat lagi untuk berdoa, Allah masih mendengarkan hatimu. Ketika kau berhenti melangkah karena lelah,
Allah masih menuntunmu dengan kasih-Nya. Kau tidak pernah benar-benar sendiri. Hanya saja kadang kau lupa melihat ke arah yang benar. Dalam setiap kesempitan, ada ruang yang Allah sediakan untuk bernafas. Dalam setiap luka, ada hikmah yang Allah selipkan untuk menyembuhkan. Dunia mungkin tampak menekan, tapi takdir Allah selalu memberi ruang bagi harapan. Dan selama kau masih bernafas, itu berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka jangan menyerah hanya karena dunia tampak gelap. Gelap bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menuju cahaya. Takdir sedang menuntunmu pelan-pelan agar kau memahami arti sabar, arti ikhlas, dan arti berharap hanya kepada Allah. Karena pada akhirnya, bukan cahaya dunia yang membuatmu tenang, tapi cahaya iman. Dunia bisa membuatmu buta oleh gemerlapnya, tapi takdir akan menuntunmu untuk melihat dengan hati. Dan disitulah ketenangan sejati ditemukan di antara kegelapan dunia dan cahaya dari Allah yang tak pernah padam. Ketika manusia meremehkanmu, dunia punya cara kejam dalam memandang manusia. Ia menilai dari harta, jabatan, dan penampilan, sementara Allah menilai dari hati. Ketika dunia meremehkanmu karena kau tidak punya apa-apa, jangan sakit hati, karena nilai manusia di sisi Allah tidak diukur dari apa yang tampak, tapi dari apa yang tersembunyi, niat, kesabaran, dan keikhlasan. Betapa banyak orang yang diremehkan oleh manusia, tapi dimuliakan oleh Allah. Nabi Yusuf pernah dihina sebagai budak, tapi kemudian Allah memuliakannya sebagai pemimpin Mesir. Nabi Musa pernah dibuang, tapi Allah menjadikannya pembawa wahyu. Tidak penting bagaimana dunia memandangmu, yang penting bagaimana Allah melihatmu. Ketika dunia menolakmu, mungkin karena Allah ingin menegaskan bahwa kau tidak butuh pengakuan dari manusia untuk bernilai. Kau hanya perlu pengakuan dari Allah. Dunia bisa membisikkan bahwa kau tidak cukup baik, tapi Allah berkata, "Cukuplah aku bersamamu." Dan kalimat itu saja sudah lebih dari cukup untuk membuatmu bertahan. Jangan pernah merasa kecil hanya karena dunia mengabaikanmu. Allah melihatmu bahkan ketika manusia berpaling. Setiap amal baikmu yang tak disaksikan siapapun, setiap doa yang kau ucapkan di malam sunyi, semuanya Allah dengar dan catat. Dunia mungkin tidak menghargaimu, tapi langit selalu memperhatikanmu. Jika manusia menertawakan langkahmu menuju Allah, biarkan saja. Karena mungkin suatu hari, ketika dunia mereka runtuh, mereka akan iri pada ketenanganmu. Tidak ada jalan yang lebih mulia daripada jalan yang ditempuh untuk mendekat kepada Allah, meski di sepanjang jalan itu kau berjalan sendirian. Dunia seringkali memalingkan wajah dari kebenaran, tapi Allah tidak pernah memalingkan wajahnya dari hamba yang tulus. Maka teruslah berbuat baik, meski tak dihargai. Teruslah melangkah, meski tak disambut. Karena setiap langkahmu disaksikan oleh Allah, dan setiap niatmu dicatat oleh malaikat. Ketika manusia meremehkanmu, jangan membalas dengan kebencian. Balaslah dengan doa. Karena mereka yang meremehkanmu sebenarnya sedang menguji kedewasaan imanmu. Dunia bisa membuatmu marah, tapi iman akan mengajarkanmu untuk memaafkan. Dan dalam maaf itulah letak kekuatan sejati. Jangan pernah berharap adil dari dunia, karena keadilan sejati hanya ada di hadapan Allah. Dunia bisa menilai salah, tapi takdir Allah tidak pernah salah menilai. Kau tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, cukup biarkan waktu dan takdir yang membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Jika dunia merendahkanmu, bersyukurlah. Karena dengan begitu, kau punya alasan untuk merendahkan hatimu di hadapan Allah, dan tidak ada posisi yang lebih mulia di sisi Allah selain kerendahan hati yang lahir dari kesadaran bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Dunia bisa menolakmu berkali-kali, tapi takdir Allah akan selalu menuntunmu kembali pada tempat yang seharusnya. Dan tempat itu bukanlah yang penuh tepuk tangan manusia, melainkan tempat di mana hatimu tenang karena bersama Allah. Ketika doa tak kunjung dijawab, ada waktu ketika seseorang terus berdoa, tapi seolah tidak ada jawaban.
Lidahnya kering karena doa, matanya basah karena air mata, namun langit tetap sunyi. Dalam kesunyian itu muncul rasa putus asa. Apakah Allah masih mendengarkanku? Tapi ketahuilah, tidak ada satu pun doa yang terlewat dari pendengaran Allah. Allah mendengar setiap doa, hanya saja jawabannya tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan. Kadang Allah menjawab dengan penundaan karena Ia tahu waktu yang tepat. Kadang Allah menjawab dengan cara lain karena Ia tahu apa yang terbaik. Dan kadang Allah tidak memberi apapun karena Ia ingin kita terus mengetuk pintunya. Dunia mungkin menganggap doa sebagai hal kecil, tapi di sisi Allah, doa adalah bukti hubungan antara hamba dan penciptanya. Ketika dunia menutup semua jalan, doa adalah satu-satunya jembatan yang tidak pernah roboh. Karena doa bukan hanya tentang meminta, tapi juga tentang berserah dan mempercayai. Jika doa belum dijawab, mungkin karena Allah ingin membersihkan hatimu lebih dulu. Karena terkadang kita berdoa dengan niat duniawi, bukan dengan niat mendekat kepadanya. Maka Allah menunda agar niatmu menjadi lebih murni. Karena doa yang lahir dari hati yang bersih akan membawa jawaban yang lebih indah. Sabar dalam berdoa adalah bentuk tertinggi dari keimanan. Kau tidak lagi hanya percaya pada hasil, tapi percaya pada waktu Allah. Dunia mengajarkan kita untuk tergesa-gesa, tapi takdir mengajarkan kita untuk tenang, karena apapun yang Allah siapkan tidak akan datang terlambat. Ia hanya datang pada waktu yang paling tepat. Ada doa yang Allah jawab dengan cepat agar kau bersyukur. Tapi ada doa yang Allah tunda agar kau terus berdoa. Dan ada doa yang Allah simpan agar kelak menjadi cahaya yang menerangi jalanmu di akhirat. Maka tak ada doa yang sia-sia, semuanya disimpan dalam perbendaharaan rahmat Allah. Dunia sering membuatmu merasa bahwa hasil adalah segalanya, tapi doa mengajarkan bahwa proses lebih penting. Ketika kau terus berdoa, meski tak melihat hasil, berarti kau sedang membuktikan bahwa imanmu lebih besar daripada egomu. Dan itulah yang membuat Allah tersenyum kepada hamba-hamba yang sabar. Ketika dunia berkata tidak mungkin, doa berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika dunia menutup pintu, doa membuka langit. Karena tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada doa yang lahir dari hati yang pasrah. Maka teruslah berdoa, meski hatimu letih. Karena dalam setiap doa kau sedang berbicara dengan Tuhan yang paling mencintaimu. Dan cintanya tidak pernah mengecewakan. Dunia mungkin membuatmu menunggu, tapi Allah tidak akan membuatmu menyesal telah berharap padanya. Dan kelak, ketika waktunya tiba, kau akan tersenyum dan berkata, inilah yang dulu aku minta, tapi kini aku paham kenapa Allah menundanya. Karena ternyata, jawaban doa bukan sekadar hasil, tapi perjalanan yang membuatmu lebih dekat dengan Allah. Takdir selalu menang atas dunia. Dunia bisa bersekongkol untuk menjatuhkanmu, tapi jika Allah berkehendak mengangkatmu, maka seluruh langit dan bumi pun tak bisa menghalangi, karena takdir selalu menang atas dunia. Dunia hanyalah tempat ujian, sedangkan takdir adalah keputusan Tuhan. Dan keputusan Tuhan tidak pernah bisa dibatalkan. Banyak kisah dalam sejarah yang membuktikan bahwa ketika Allah menuntun seseorang, tidak ada kekuatan yang mampu menghentikannya. Nabi Ibrahim dibakar, tapi api menjadi dingin. Nabi Yusuf dipenjara, tapi takdir mengangkatnya menjadi pemimpin. Nabi Muhammad diusir, tapi justru dari pengusiran itu lahir peradaban Islam. Dunia berusaha menghancurkan, tapi takdir justru membangun. Karena itulah, orang yang beriman tidak pernah takut pada dunia. Ia tahu bahwa semua yang terjadi hanyalah bagian dari rencana Allah. Dunia bisa menunda kebahagiaanmu, tapi takdir Allah akan mengembalikannya pada waktu yang sempurna. Dunia bisa membuatmu menangis, tapi takdir akan mengubah air mata itu menjadi pahala. Ketika dunia mencoba memalingkanmu dari Allah, takdir akan menarikmu kembali dengan cara yang lembut namun pasti. Kadang melalui musibah, kadang melalui kehilangan, karena cinta Allah tidak selalu datang dalam bentuk keindahan, tapi juga dalam bentuk ujian.
Dunia menguji untuk menjauhkan, tapi Allah menguji untuk mendekatkan. Jangan takut jika dunia tidak berpihak padamu. Takdir Allah tidak membutuhkan dukungan siapapun untuk terjadi. Jika Allah telah menulis kebahagiaanmu, maka dunia tidak bisa menghapusnya. Jika Allah telah menulis rezekimu, maka tak ada tangan yang bisa menahannya. Jika Allah telah menetapkan keberhasilanmu, maka meski seluruh dunia menentang, ia tetap akan datang. Dunia mungkin memandangmu kecil, tapi takdir Allah bisa menjadikanmu besar tanpa dunia tahu caranya. Dunia bisa menolakmu hari ini, tapi suatu hari takdir akan membuatmu berdiri di tempat yang dulu menutup pintunya untukmu. Dan ketika itu terjadi, kau akan tersenyum. Bukan karena ingin membalas, tapi karena menyadari betapa sempurnanya rencana Allah. Takdir selalu menang bukan karena ia kuat, tapi karena ia berasal dari kehendak Zat yang Maha Kuasa. Dunia hanya bayangan, takdir adalah cahaya yang memantulkan bayangan itu. Maka siapa yang berpegang pada dunia akan kehilangan arah, tapi siapa yang berpegang pada takdir Allah akan sampai ke tujuan dengan tenang. Kadang manusia ingin memaksa sesuatu terjadi lebih cepat, tapi takdir tidak pernah tergesa-gesa. Ia berjalan sesuai waktu yang ditetapkan oleh Allah. Karena setiap waktu memiliki maknanya sendiri. Ketika waktumu tiba, takdir akan datang dengan lembut, tanpa perlu kau kejar, tanpa perlu kau paksa. Maka jangan khawatir jika dunia terlihat menghalangi jalanmu. Selama Allah bersamamu, takdir tetap bekerja di balik layar kehidupan. Dunia hanya bisa menundamu, tapi tidak bisa menghentikanmu. Karena yang menulis kisahmu bukan dunia, tapi Allah. Dan kelak, ketika semuanya terungkap, kau akan menyadari bahwa setiap halangan dunia hanyalah jalan memutar menuju takdirmu yang sejati. Dan ketika kau sampai di sana, kau akan berbisik dalam hati, ternyata semua yang terjadi adalah cara Allah menuntunku. Di balik setiap penolakan, ada perlindungan. Pernahkah kau bertanya-tanya, mengapa sesuatu yang begitu kau inginkan justru tidak kau dapatkan? Mengapa orang yang kau harapkan pergi, atau impian yang kau kejar hancur di tengah jalan? Pada saat itu, dunia seolah berkata, tidak. Tapi dalam bahasa takdir, mungkin itu bukan penolakan, melainkan perlindungan. Karena tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita, dan tidak semua yang kita tangisi layak untuk kita miliki. Allah mengetahui isi hatimu lebih dari dirimu sendiri. Ia tahu kapan kau kuat dan kapan kau rapuh. Kadang sesuatu yang kau minta bisa menjadi beban di masa depan, maka Allah menjauhkanmu darinya dengan cara yang tampak menyakitkan. Kau menangis, kecewa, bahkan mungkin marah. Tapi kelak ketika waktu berlalu, kau akan berkata, andai saat itu aku tahu, tentu aku akan lebih banyak bersyukur daripada menangis. Dunia bisa menolakmu, tapi penolakan itu seringkali adalah tanda bahwa Allah sedang menjagamu. Seperti seseorang yang terhindar dari kecelakaan karena datang terlambat, atau seseorang yang tidak jadi menikah dengan orang yang ternyata membawa keburukan. Penolakan dunia bisa jadi adalah bentuk cinta Allah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak semua kehilangan adalah hukuman. Kadang kehilangan adalah cara Allah mengosongkan tanganmu agar bisa menggenggam sesuatu yang lebih besar. Dunia mengambil sesuatu darimu bukan karena benci, tapi karena Allah ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi penggantian itu seringkali baru terlihat setelah hatimu ikhlas. Dunia menolak karena pandangannya sempit. Takdir menerima karena pandangannya luas. Dunia melihat dari sekarang, tapi takdir melihat dari akhir. Itulah mengapa banyak hal yang tampak buruk di awal ternyata adalah berkah di kemudian hari. Karena Allah tidak pernah menulis sesuatu kecuali dengan tujuan yang penuh kasih. Jika hari ini dunia menutup jalanmu, jangan bersedih. Karena mungkin Allah sedang menjauhkanmu dari jalan yang akan membuatmu tersesat. Kadang penolakan hari ini adalah penyelamatan untuk masa depanmu. Dan hanya hati yang bersabar yang bisa memahami itu. Dunia seringkali menilai bahwa kesuksesan adalah ketika semua pintu terbuka.
Padahal, dalam pandangan Allah, kadang keberkahan justru datang dari pintu yang tertutup, karena di sanalah manusia belajar untuk pasrah, belajar untuk berharap hanya padanya, dan belajar bahwa yang paling kuat bukan mereka yang selalu berhasil, tapi mereka yang tetap bersyukur meski ditolak. Setiap penolakan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kita bukan penguasa takdir. Dunia bisa berkata tidak, tapi selama Allah berkata ya, maka yang mustahil pun bisa terjadi. Dunia bisa menutup 1000 jalan, tapi takdir hanya butuh satu celah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Maka jangan terlalu sibuk mencari alasan dari setiap penolakan. Kadang Allah tidak ingin kau tahu mengapa. Ia hanya ingin kau percaya bahwa di balik setiap air mata ada rencana yang lebih indah, bahwa di balik setiap kehilangan ada penjagaan yang lebih besar, dan bahwa tidak ada yang terlewat dari kasih sayang Allah. Suatu hari nanti, saat kau melihat ke belakang, kau akan memahami segalanya, bahwa setiap hal yang tidak jadi, setiap pintu yang tertutup, setiap kehilangan yang membuatmu sujud dalam tangis, semuanya ternyata adalah jalan menuju sesuatu yang lebih indah. Karena begitulah takdir bekerja. Ia tidak selalu memberimu apa yang kau mau, tapi selalu menuntunmu kepada apa yang kau butuh. Ketika kau mulai memahami hikmah, di awal perjalanan hidup, manusia seringkali hanya melihat permukaan. Ia melihat keberhasilan sebagai berkah dan kegagalan sebagai kutukan. Ia melihat kelapangan sebagai cinta Allah dan kesempitan sebagai hukuman. Tapi seiring waktu, hati yang matang akan memahami bahwa tidak semua yang menyenangkan itu baik dan tidak semua yang menyakitkan itu buruk. Ketika iman tumbuh, pandangan terhadap hidup pun berubah. Kau mulai melihat bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran. Kau tidak lagi marah ketika diuji, tapi bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan lewat ini? Kau tidak lagi kecewa saat kehilangan, tapi berkata, mungkin ini waktunya aku melepaskan sesuatu agar Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Dunia menilai dari hasil, tapi Allah menilai dari proses. Dunia melihat kesuksesan dari apa yang tampak, tapi Allah melihat kesungguhan dari apa yang tersembunyi di hati. Maka mereka yang hatinya penuh keikhlasan, meski gagal di mata dunia, tetap menang di sisi Allah. Karena kemenangan sejati bukan tentang siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang tetap di jalannya tanpa menyerah. Hikmah hidup seringkali baru terlihat setelah badai berlalu. Ketika kau menengok ke belakang dan menyadari bahwa setiap kesulitan ternyata memiliki maksud, bahwa jika tidak gagal di masa lalu, mungkin kau tidak akan menemukan arah hidupmu sekarang, bahwa jika tidak kehilangan, mungkin kau tidak akan mengenal arti syukur. Kadang Allah membuatmu jatuh agar kau berhenti sombong. Kadang Allah membuatmu kehilangan agar kau tahu bahwa segalanya miliknya. Kadang Allah membuatmu sendiri agar kau sadar bahwa hanya Dia teman sejati. Hikmah tidak selalu datang lewat kebahagiaan, tapi justru lewat luka yang membuat hati tunduk. Dunia mengajarkan untuk mengejar hasil, tapi takdir mengajarkan untuk menikmati perjalanan. Kau mulai sadar bahwa hidup bukan tentang sampai di tujuan, tapi tentang bagaimana caramu berjalan. Karena Allah tidak akan menilai seberapa cepat kau berhasil, tapi seberapa tulus kau tetap melangkah. Hati yang penuh hikmah akan tenang menghadapi dunia. Ia tidak panik saat diuji, tidak sombong saat diberi, tidak iri pada yang lebih, dan tidak takut kehilangan. Karena ia tahu bahwa semua yang datang dan pergi hanyalah bagian dari skenario Allah yang sempurna, dan tugas manusia hanyalah bersyukur di setiap keadaan. Dunia mungkin tidak mengerti mengapa kau tetap tenang saat segalanya tampak hancur, tapi hatimu tahu karena kau percaya pada takdir. Kepercayaan itu yang membuatmu kuat, yang membuatmu tersenyum bahkan dalam tangis, karena kau yakin bahwa Allah tidak akan menulis sesuatu tanpa maksud yang indah di akhir. Hikmah bukan sesuatu yang kau temukan di buku, tapi di hati yang pernah terluka. Karena luka adalah guru paling jujur dalam kehidupan. Ia mengajarkanmu makna sabar, makna pasrah, dan makna cinta Allah
yang tidak selalu datang dalam bentuk yang manis. Dari sanalah iman tumbuh dan keyakinan menjadi kokoh. Dan ketika kau sudah memahami hikmah, kau akan berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" dan mulai berkata, "Terima kasih ya Allah, karena Engkau masih menuntunku dengan caramu yang terbaik." Disitulah ketenangan lahir, bukan dari dunia yang sempurna, tapi dari hati yang ridha kepada takdir Allah. Dunia bisa menolak, tapi Allah tidak pernah. Dunia bisa menolakmu 1000 kali, tapi Allah tidak akan pernah menolakmu walau sekalipun kau datang dengan dosa. Dunia bisa menutup pintu-pintunya, tapi pintu Allah tidak pernah tertutup bagi hamba yang mengetuknya dengan hati yang tulus. Dunia bisa membuatmu lelah, tapi Allah akan selalu menyambutmu dengan kasih yang tidak terbatas. Ketika semua pergi, Allah tetap tinggal. Ketika semua diam, Allah tetap mendengar. Ketika semua menolak, Allah tetap menerima. Maka jangan bersedih jika dunia tak berpihak padamu, karena cinta Allah tidak pernah diukur dari penerimaan dunia, melainkan dari ketulusan hatimu dalam bertahan. Dunia hanya memberi perhatian kepada mereka yang tampak kuat, tapi Allah justru dekat dengan mereka yang merasa lemah. Karena kelemahan yang dihadapkan kepadanya bukan aib, tapi jalan menuju kekuatan sejati. Saat kau jatuh dan bersujud, disitulah sebenarnya kau sedang berdiri paling tinggi di hadapan Tuhanmu. Dunia bisa membuatmu merasa tidak berarti, tapi Allah menciptakanmu bukan tanpa tujuan. Setiap detak jantungmu, setiap langkah kakimu, semuanya punya makna dalam rencana besarnya. Mungkin dunia tidak mengenalmu, tapi Allah mengenal setiap doa yang pernah keluar dari bibirmu, bahkan yang tak terucap di hatimu. Dunia akan selalu berubah, tapi Allah tetap. Dunia akan berpaling, tapi Allah tidak pernah. Dunia akan meninggalkanmu, tapi Allah akan terus menuntunmu. Dan di antara semua ketidakpastian hidup, hanya takdir Allah yang pasti, bahwa siapapun yang berpegang padanya tidak akan pernah tersesat. Ketika dunia menolakmu, Allah sedang mengajarkanmu untuk kembali kepadanya. Karena dunia tidak pernah menjanjikan apapun, tapi Allah menjanjikan segalanya, rahmat, ampunan, dan surga bagi mereka yang sabar. Maka jangan berhenti berjalan hanya karena dunia tidak melihatmu. Teruslah berjalan karena Allah selalu memperhatikanmu. Dunia mungkin membuatmu merasa kecil, tapi di sisi Allah kau adalah ciptaan yang besar. Setiap ujian yang datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk meninggikan derajatmu. Setiap luka yang kau tanggung bukan tanpa arti, tapi tanda bahwa Allah masih ingin kau lebih dekat dengannya. Takdir Allah selalu lebih kuat dari keputusan dunia. Tidak ada kekuatan yang mampu menolak apa yang Allah kehendaki, dan tidak ada tangan yang mampu memberi jika Allah belum mengizinkan. Maka jika kau sedang dihalangi dunia, jangan panik, karena bisa jadi itu cara Allah menyiapkan waktu terbaik untuk takdirmu. Ketika kau lelah menghadapi dunia, kembalilah ke sajadahmu. Di sana dunia tidak lagi berkuasa. Di sana hanya ada kau dan Tuhanmu, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Tangis di atas sajadah lebih berharga daripada tepuk tangan seluruh dunia. Karena yang mendengar tangismu bukan manusia, tapi Allah yang Maha Mendengar. Dunia bisa menolak langkahmu, tapi takdir akan tetap menuntunmu menuju tempat yang seharusnya. Dan ketika kau sampai di sana, kau akan tahu bahwa setiap air mata, setiap luka, dan setiap penghalang adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Dunia menolakmu agar kau tahu bahwa hanya Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Dunia bisa menolak, tapi takdir tak pernah salah. Pada akhirnya, semua yang kita jalani akan kembali pada satu kesimpulan, bahwa dunia hanyalah panggung singkat, sementara takdir adalah naskah yang ditulis oleh Allah dengan penuh hikmah. Dunia bisa menolakmu, tapi takdir tidak akan pernah salah menempatkanmu. Setiap luka, setiap kehilangan, setiap kegagalan, semuanya bagian dari kisah yang ditulis dengan penuh kasih sayang. Tidak ada satupun perjalanan yang sia-sia di bawah kendali Allah. Bahkan langkah yang terhenti sekalipun bisa jadi adalah bagian dari rencananya
untuk menuntunmu menuju arah yang benar. Dunia mungkin membuatmu kecewa, tapi takdir selalu punya alasan yang lebih indah daripada yang bisa kau pahami sekarang. Dunia adalah ujian bagi keimanan, sementara takdir adalah bukti dari kekuasaan Allah. Ketika kau merasa tidak sanggup, disitulah sebenarnya Allah ingin kau berhenti bersandar pada kekuatanmu sendiri dan mulai bersandar sepenuhnya kepadanya. Sebab ketika dunia menjauh, Allah selalu mendekat. Tidak ada jalan yang terlalu sempit bagi orang yang dituntun oleh takdir Allah. Tidak ada penolakan yang terlalu menyakitkan bagi hati yang yakin bahwa setiap halangan adalah tanda penjagaan. Dunia mungkin melukaimu, tapi takdir akan selalu menyembuhkanmu dengan cara yang lembut. Kadang yang paling menyakitkan justru yang paling menyelamatkan. Dunia menolakmu agar hatimu tidak berlabuh pada tempat yang salah. Dunia menjauh agar kau tahu siapa yang benar-benar pantas untuk didekati, bukan manusia, bukan harta, tapi Dia, Allah yang Maha mengatur segalanya. Jangan biarkan dunia yang sementara membuatmu putus asa dari takdir yang kekal. Dunia hanya bisa menunda, tapi tidak bisa membatalkan apa yang Allah tetapkan untukmu. Jika memang sesuatu ditulis untukmu, maka ia akan datang, bahkan setelah seluruh dunia menolaknya. Maka bersabarlah ketika rencanamu gagal, ketika impianmu tertunda, ketika dunia seolah melawanmu. Karena mungkin Allah sedang menulis sesuatu yang lebih indah di balik halaman yang belum kau baca. Dan ketika waktunya tiba, kau akan menyadari bahwa semua yang terjadi memang harus terjadi. Ketika dunia memalingkan wajahnya darimu, jangan membalas dengan kebencian, balaslah dengan keimanan. Karena dunia tidak layak menjadi tempat hatimu berlabuh, tapi Allah selalu layak menjadi tujuan terakhir dari setiap langkahmu. Dunia menolakmu untuk sementara, agar takdir bisa menuntunmu selamanya. Dunia menutup pintu agar kau belajar mengetuk pintu langit. Dan ketika akhirnya kau menyadari bahwa semua yang kau alami adalah bentuk kasih sayang Allah, maka setiap air mata akan terasa seperti doa yang dijawab dengan cara yang lebih baik. Maka tenanglah, dunia bukanlah penghalang, hanya pengingat bahwa segalanya berada di bawah kuasa takdir Allah. Dan jika hari ini kau masih berjalan dalam arah yang benar, meski dunia menentangmu, ketahuilah, kau sedang berjalan di bawah cahaya takdir yang telah Allah tulis untukmu sejak sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jika dunia menolak langkahku, maka jangan biarkan hatiku goyah dari jalanmu. Jika manusia menjauh, maka dekatkan aku dengan kasih-Mu. Jika takdir menundaku, maka kuatkan sabarku hingga waktu yang Engkau pilih tiba. Jadikan setiap penghalang dunia sebagai jalan untuk lebih mengenal-Mu. Ajarkan aku untuk melihat hikmah di balik setiap kehilangan dan rahmat di balik setiap luka, ya Rabb. Tuntun aku di jalan yang Kau ridhoi, bukan jalan yang hanya disukai manusia. Kuatkan hatiku agar tetap berjalan meski tak seorang pun memahami langkahku. Dan ketika dunia berpaling, jadikan Engkau satu-satunya tujuan yang tak pernah mengecewakan. Ampuni keluh kesahku, terimalah air mataku sebagai doa, dan jadikan setiap langkahku bagian dari takdir-Mu yang indah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menekan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang kembali mengingat Allah. Jadikan setiap tayangan di kanal Langit Jiwa sebagai pengingat bahwa takdir Allah selalu bekerja, bahkan ketika dunia berusaha menghalangimu. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah kita akan terus berjalan bersama dalam cahaya, dalam doa, dan dalam bimbingannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.